Perkenalkan, nama saya Winda Angles Menang dari jurusan Teknik Mesin kelas B dengan NIM 24 21 20 32. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi atom. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi atom. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu model atom Dalton. John Dalton tahun 1776 sampai 1844 adalah ilmuwan yang pertama kali mengembangkan model atom antara tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan pertama, semua benda terbuat dari atom. Kedua, atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Ketiga, atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Keempat, atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dalam ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun mereka berbeda dari atom-atom dan dari unsur-unsur yang lain. Kelima, perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tak dapat dibagi sehingga atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantar arus listrik, padahal listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain yang menghantar arus listrik. Teori Dalton dianut hingga ratusan tahun kemudian, hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Kita masuk dalam materi kedua, yaitu model atom Thomson. Pada awal abad ke-20, Joseph John Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif, di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan Demokritos dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Sayangnya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Kita masuk dalam model atom Rutherford. Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam pengembangan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom berpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Namun, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom berdasarkan teori fisika. Gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi. Ini menyebabkan lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Meski demikian, Rutherford telah berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Kita masuk dalam model atom Niels Bohr. Niels Bohr, ahli fisika dari Denmark, adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr. Pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Kedua, elektron bisa berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi. Elektron akan menyerap energi. Ketiga, jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancar energi. Keempat, kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Kita masuk dalam model atom mekanik kuantum. Model atom mekanik kuantum adalah model atom yang menjelaskan bahwa elektron bergerak seperti gelombang yang mengelilingi orbit tertentu. Model ini memiliki beberapa prinsip, diantaranya pertama, tidak menentukan posisi dan momentum suatu benda secara bersamaan. Kedua, kebolehjadian menemukan
Elektron pada jarak tertentu dari inti atom dapat ditentukan. Ketiga, elektron tidak memiliki posisi tertentu di dalam ruang sehingga sulit untuk ditentukan. Model-model atom mekanik kuantum memiliki beberapa kelebihan, di antaranya dapat menjelaskan sifat-sifat kuantum atom yang tidak dapat dijelaskan oleh teori model atom lainnya. Dapat menjelaskan spektrum emisi atom, dapat menjelaskan reaksi kimia, di antaranya teori Planck, dualitas gelombang partikel de Broglie, ketidakpastian Heisenberg, persamaan gelombang elektron. Schrödinger, teori atom mekanik kuantum dikembangkan untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Pengembangan teori ini dilakukan oleh fisikawan Australia, Erwin Schrödinger, yang juga meraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Sekian penjelasan dari saya tentang beberapa model atom.